Waduh. Aduh semangat sekali Ustadz Maulana ini ya. Ustadz, Iya. nih saya pengen nanya nih, biasanya kan suami istri, nah suami itu kan biasanya tulang punggung keluarga. Tulang punggung Nah, keluarga. pasti yang jadi masalah di dalam keluarga itu adalah keuangan. Itu tuh aduh Keuangan, pasti aja jadi Iya. masalah utama. Nah kalau nih misalnya suami itu nentuin misalnya mau ngasih bulanan berapa. Katakanlah tadi kayak Ustadz Ahmad kan 300.000, 400.000, 700.000. Nggak cukup-cukup juga sampai akhirnya ngejual motor. Nah itu kalau menurut sudut pandang Islam, ini boleh nggak sih kalau misalnya istri itu nentuin hak jumlah yang dia dapatkan? Atau itu tuh sebenarnya tugas suami? Nah biar nggak salah, boleh langsung dijelaskan Ustaz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan bulanan. Nah, angkat tangan yang pegang uang bulanannya suami. Nggak ada. Yang memegang istri? Jadi ibu ngapain? Nah. Penentuan uang bulanan. Dengerin baik-baik. Yang pertama kita bahas dulu pengelolaan keuangan. Atau Distribusikan. Salah. Mendiskusikan. Diskusikan. Kita yang salah. Jamaah. Eh. Ada sebenarnya, jadi siapa yang menentukan keuangan itu? Berapa besarnya nafkah? Mohon izin. Penentuan nafkah itu besarannya tidak pernah ditentukan. Sesuai kemampuan suami, sesuai kebutuhan istri, dan yang ketiga sesuai kesepakatan bersama. Apa kebutuhan istri? Oh ternyata dia bayarin uang sekolah adiknya. Ternyata dia tanggung listriknya orang tuanya. Maka suami yang baik memasukkan pengeluaran itu masuk di pengeluaran bulanan. Harus. Karena termasuk bagian daripada kebutuhan istri. Jamaah. Jadi penentuannya tergantung kesepakatan bersama berapa dan siapa yang memegang. Kadang-kala istri berkata, bapak kakak aja yang pegangnya, jangan saya. Aku kan boros, boleh. Jadi aku terima aja. Nah, ada juga gini, kata suami, aku kasih kamu, kamu aja yang atur. Cukup tidak cukup terserah. Bagaimana pengaturannya? Maka ada laki yang disebut dengan nafkah dalam keluarga berupa apa? Sumber pendapatan dari mana saja. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi harus tahu sumber-sumbernya dari mana aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim enak. Waktu saya bersama dengan almarhumah enak banget pengaturannya. Enak banget, Masya Allah. Jadi kangen. Gitu. Jadi enak pengaturannya, enak. Karena wanita itu pintar hitungan. Semua uang receh diselamatkan oleh wanita. Uang parkir minta sama wanita karena dia punya uang receh itu. Sementara suami nggak punya uang receh. Betul tidak? Maka anak lebih suka disuruh sama ayahnya daripada ibunya. Kalau ayah uang gede, kembalinya diambil. Tapi kalau ibu sudah uang receh, kembaliannya diminta. Kan gitu. Apalagi setelah nafkah dari mana sumbernya, lalu manajemen keuangan. Bagi 3 uang itu. Ibu, uangnya diatur, harus dibagi 3 bagusnya. Sepertiga yang pertama biaya bulanan. Sepertiga yang kedua biaya harian. Dan sepertiga yang ketiga biaya tak terduga. Kenapa saya katakan bulanan harian biaya tak terduga? Bulanan itu yang biasanya kayak listrik, uang sekolah, uang arisan, uang cicilan, uang yang pengeluarannya bulanan. Setiap tanggal 1 atau minggu pertama, betul tidak? Nah, kemudian biaya bulan harian itu adalah yang dibagi 30. Karena kadang-kala uang ojek, uang ini, uang beli hari-hari yang belanja itu. Dan yang ketiga biaya tak terduga. Kadang-kala ada yang sakit, kondangan, gitu. Dan akhirnya pembelanjaan dan pola konsumsi. Gimana pengaturannya? Karena tidak mungkin semuanya, hari tanggal 1 Coto Makassar. Yang hari kedua Kondro, hari ketiga mie. Lebih bagus semuanya itu dalam bentuk mie.
Masya. Baik, tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Jadi sebenarnya yang boleh menentukan itu adalah mungkin kebijakan dari keluarga masing-masing. Siapa sih yang lebih bijak dalam mengelola uang, dalam memanage uang, ya Bu? Tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih sebelum iklan. Nah langsung aja.